kabarnya hari ini? Baik. Oke, udah pada sarapan belum? Udah. Pinter. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita baca doa dulu ya. Iya. Oke, untuk Sri boleh dipimpin teman-temannya untuk baca doa. Ya Bu, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, pintar semuanya. Nah, ada yang tahu hari ini pertemuannya pembelajaran apa? Enggak. Berarti kalian belum baca buku ya? Jadi gak tahu deh hari ini belajar apa, ayo. Nah, oke. Hari ini kita pelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran IPS ya. Nah, di sini Ibu udah menyediakan kertas yang isinya teks proklamasi sama map mapping yang nanti harus kalian isi ya. Iya. Nanti Ibu bagi beberapa kelompok. Nanti kalau yang udah beres kalian bisa presentasi hasil kerjanya. Oke? Iya. Nah, kira-kira nih sebelum pembelajaran hari ini ada yang tahu arti dari makna proklamasi? Ayo, siapa yang tahu? Makna proklamasi? Gak tahu. Oke, ya udah Ibu jelasin ya. Makna proklamasi menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Proklamasi ibarat tiang utama perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga martabatnya. Proklamasi juga menjadi akhir dari penderitaan rakyat akibat penjajahan. Nah, jadi proklamasi itu akhir dari penderitaan rakyat akibat penjajahan ya. Oke? Paham? Nah, kali ini Ibu bakal bagi beberapa kelompok. Di sini ada berapa siswa semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 3 ya? 3 bertiga. Iya. Benar kan? Nah, oke. Di sini cuma oke. Nah, ya udah berarti Sri, siapa ini? Imam. Imam sama Eca. Nah, kelompok 1 ya. Nih, kertasnya. Terus Benar. ya, terus Fadlan sama Jasmine. Nah, kelompok 2 nih ya. Kemudian kelompok 3-nya kalian ya. Nah, di situ ada teks proklamasi sama Kita baca apa, Teh? di situ ada proklamasinya ya. Boleh baca. Iya, itu teks proklamasinya tolong baca. Jadi boleh baca ya. Ya, apa ada di bawah. Oke. Nanti dulu. Oke, nah udah dibagikan per kelompok? Udah. Nah, kalian boleh baca ya, pahami dari teks itu. Nanti Ya. boleh perwakilan dari kalian bacain teks proklamasinya. Ya. Silakan. Sini, Pak. Oke. Nah. Udah ya? Udah. Nah, coba Ibu mau kelompok 3, perwakilannya siapa tadi ketuanya? Aku, Bu. Oke, boleh bacain teks proklamasinya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Oke. Terus kelompok 1 kira-kira Aku, Bu. siapa? Boleh. Proklamasi. Oke. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Oke. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Oke, nah yang terakhir kelompok 2 ya. Boleh yang keras ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Di Jakarta, 17 Agustus 17
Agustus tahun 1945. 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua. Nah, kira-kira Iya. setelah baca itu, nah kalian ada tahu gak apa sih upaya mempertahankan kemerdekaan? Ayo. Jalur Ayo yang aku. Oke, boleh. Itu ya. Mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan cara perjuangan senjata dan Dan diplomasi. oke, dan diplomasi. Nah, tadi ayo, siapa tadi? Yang bisa Ibu kasih bintang. Ayo. Jalur diplomasi Dan dan apa? Dan perjuangan. senjata. Oke, dan perjuangan senjata. Nah, jadi upaya mempertahankan kemerdekaan itu dilakukan dengan cara perjuangan senjata dan diplomasi. Paham? Nah, sekarang kira-kira Ibu tanya nih, contohnya dari perjuangan senjata apa aja? Ayo. Ayo, yang bisa Ibu kasih bintang. Apa saja contohnya perjuangan senjata? Oh ini nih. Ayo. Aku. Oke, boleh. November 1945 terjadi Verde pertempuran di Surabaya. Habis itu aku yang baca ya. Oke, pinter. Kelompok 2. Nah, kelompok 1 ada yang mau? Sri aja boleh? Sri aja boleh? Pada tanggal 10 sampai November 15 November 1946 mengadakan perjanjian Linggar dan Linggar Jati. Oke, paham semuanya? Paham. Oke. Nah, tadi kan perjuangan senjata ya. Nah, sekarang jalur diplomasi. Ayo, siapa yang bisa? Aku kasih bintang. Ayo, siapa yang bisa jalur diplomasi? Ayo, ada yang tahu? Yang cowoknya nih, ada yang tahu gak? Jalur diplomasi. Ayo, yang bisa jawab aja, nggak usah malu-malu. Ayo, yang mana? Ayo. Oke, boleh kelompok 2. Oke. Pada tanggal 20 November 1945 sampai 22 Itu senjata, bukan diplomasi. Ayo, yang diplomasi apa? Ayo. Itu senjata. Yang diplomasi apa? Ayo, yang bisa Ibu kasih bintang. Ayo diskusi. Apa-apa tadi? Ya, kan tadi contohnya perjuangan senjata. Sekarang jalur diplomasi. Aku. Oke, apa? Yang keras suaranya ya. Pada tanggal 8 Desember 1945 sampai 22 Desember pertempuran Ambarawa. Kayaknya yang pertamanya betul, tapi kesananya salah ya. Ya udah ibu benerin. Jadi jalur diplomasinya itu pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari tahun 1948 mengadakan perjanjian Renville. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi ya. Kan tadi mempertahankan ya. Sekarang mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera itu apa? Ayo, ada yang tahu gak? Beneran di situ ada loh, mengembangkan kehidupan kebangsaan Indonesia. Apa? Mengembangkan kehidupan kebangsaan yang oke, pinter. Kelompok 1 apa ya? Saling menolong bersama. Oke, pinter. Kelompok 2
Laki-laki. Kelompok 3 gak akan jawab ini. Yang bisa ibu kasih bintang loh. Saling gotong royong. Oke, pinter, saling gotong royong. Terus apa lagi? Selain gotong royong, nah ayo tadi apa? Mengembangkan kehidupan bangsa itu apa ya? Kan tadi 1, 2 udah nih. Kelompok 3 apa? Saling Oke, saling toleransi. Tepuk tangan dong. Nah, berarti kalian semua udah paham ya? Oke. Nah, kan situ udah ada teks proklamasi ya. Nah, kan tadi baru 1 orang yang bacanya. Nah, sekarang perwakilan udah ya perwakilan. Udah Bu. Tiba-tiba. Gak apa-apa. Nah, kita Nah, setelah kita tadi baca proklamasi, terus apa saja mempertahankan kemerdekaan sama mengembangkan, kita nyanyi lagu bahasa Indonesia ya. Tahu? Oke. Ibu kasih arahan. Nah, kita sekarang akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Oke, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, kan tadi itu ya. Nah, sekarang oke. Dari pembelajaran hari ini kan tadi itu ya. Kira-kira makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Ayo apa? Kalian udah terapin belum? Kira-kira di kehidupan sehari-hari apa ayo? Enggak tahu? Oke. Ya udah, jadi makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap dengan toleransi, mengutamakan kepentingan bersama. Nah, kan tadi kita belajar makna proklamasi, upaya mempertahankan sama upaya mengembangkan. Nah, kira-kira makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari ada yang tahu? Ada. Apa ayo? Ayo, apa tadi? Jawab, Bu. Nanya, Bu. Ya, bentar ya, kan tadi Ibu tanya dulu. Nah, apa dalam kehidupan sehari-hari? Nah, Ibu jelasin ya. Iya Bu. Adalah dengan sikap toleransi, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, saling menghargai dan menghormati sesama, dan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dan keputusan bersama. Ya, tahu? Jadi kita itu harus saling menghormati. Jadi kalian harus hormat kepada yang lebih tua, ya, nggak boleh melawan. Jadi kita tuh harus hormat sama yang lebih tua. Nah, jadi misalnya kita juga harus mengutamakan kepentingan bersama. Nah, jadi kalau misalnya ada yang susah, kalian juga harus saling bantu. Ya, jangan memikirkan diri sendiri, oke? Nah,
Sejauh ini pembelajarannya ada yang ingin ditanyakan? Aku. Oke, pinter kelompok 2 apa ya? Siapa saja tokoh yang merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dan Udah. Oh, jadi kira-kira sebelum ibu jawab, siapa yang tahu siapa aja yang merumuskan teks proklamasi? Soekarno-Hatta. Kalau udah tahu kenapa nanya? Oke, jadi kalian taunya cuma Soekarno-Hatta doang ya, makanya kalian tanya. Nah, jadi satu lagi itu adalah Ahmad Soebardjo. Oke, tadi siapa aja? Soekarno, Hatta, Ahmad Soebardjo. Nah, habis itu siapa lagi yang mau nanya? Aku. Oke, apa? Tempatnya di mana, Bu? Oh, tempatnya. Nah, tempatnya itu di teras depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta. Oke? Oke. Nah, kira-kira kalian kan udah tahu nih ya. Dari tadi kita belajar. Ibu sekarang mau tanya nih sama kalian. Siap-siap ya? Iya. Oke, siap-siap. Di situ ada kok jawabannya. Ayo, siap-siap ya. Ya. Kapan teks proklamasi kemerdekaan dibacakan? Pada tanggal Ayo. pada tanggal 17 Agustus. Oke, pinter. Kelompok 1 tepuk tangan dong buat kelompok 1. Nah, jadi teks proklamasi kemerdekaan itu dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke, kemudian yang soal kedua, siap-siap ya. Di manakah teks proklamasi dibacakan? Jakarta. Oke, pinter kelompok 3 Jakarta. Jadi yang tadi Ibu sebutin yang dibacakannya itu di teras depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pinter. Nah, selanjutnya nih ya. Tadi juga ada yang nanya nih. Ibu ulang lagi pertanyaannya. Siapakah yang membuat dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan? Soekarno-Hatta. Oke, terus Sama Dewan Soebardjo. terus satu lagi, oh ya Soekarno-Hatta dan Ahmad Soebardjo. Oke, pinter kalian semua lihat di belakang saya. Ada 5 soal ya, ada 5 soal baru 3. Yang keempat, ayo siapa yang menjawab ya? Siapa sajakah tokoh yang hadir pada acara pembacaan teks proklamasi? Ayo. Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu gak? Ayo. Jangan berebut. Oke, siapa? Ayo. Ayo, siapa? Ya udah, biar gak berebut ibu aja yang jawab ya. Kalian dengerin ya. Yang pertama itu Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Wali Kota Suwiryo, yang keempat Muwardi, yang kelima Latif Hedraningrat, dan yang terakhir Suhud. Oke? Paham? Nah, sekarang yang kelima, pertanyaan terakhir. Oke, siapa yang bisa? Nah ya, yang bisa. Apa saja susunan acara yang dilakukan pada pembacaan teks proklamasi? Ayo, apa? Gak apa-apa, salah juga. Yang penting kalian itu. Ayo, apa aja? Undangan. Ayo, siapa? Penjahitan bendera Indonesia. Oke, nah Ibu biar itu ya. Bagus, udah bisa jawab ya. Nah, Ibu perjelas lagi. Jadi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu pengibaran bendera merah putih dan sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Oke,
Oke? Oke. Ayo buat semua. Nah, kan tadi kalian gitu ya baca teks proklamasi. Nah, hubungan Ibu tanya. Besok pelajaran lagi. Ya, sekarang kita beresin dulu ya. Jadi Ibu mau jelasin ya. Sekarang kan tadi kalian udah tanya, Ibu tanya, ternyata kalian udah pada bisa. Sekarang Ibu mau menjelaskan sedikit lagi ya. Iya, Bu. Hubungan antara peristiwa proklamasi dengan kemerdekaan Republik Indonesia sangatlah erat dan penting. Proklamasi merupakan tonggak sejarah perjalanan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, kemudian kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun harus melalui tahapan-tahapan. Jadi ini sebelum baca proklamasi itu kita juga, nah ini juga melalui beberapa tahapan ya. Iya. Nah, yakni harus memiliki pemerintahan dan harus mendapat pengakuan dari negara lainnya. Nah, selanjutnya Indonesia juga harus, nah kita juga nih sebagai warga negara Indonesia harus bisa mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Oke? Jadi kalian juga harus mengenalkan tadi ya kayak tolong menolong, gotong royong, sikap toleransi antar warga negara dan sesama teman. Jadi paham sampai di sini? Paham. Oke, nah selanjutnya Ibu akan membacakan ini. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hendraningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening. Ir Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta mempersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya. Semula Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang mantap. Ir Soekarno-Hatta didampingi Dr. Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi. Nah, ini yang tadi itu jadi kayak beberapa proses sebelum Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi. Oke, paham? Paham. Oke, nah dari pembelajaran hari ini kira-kira ada yang mau menyimpulkan? Kira-kira apa sih yang udah kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Ayo. Ada gak? Apa kira-kira yang kalian dapetin dari materi hari ini tuh kira tuh harus apa sih? Harus apa sih? Harus apa? Ayo yang bisa Ibu kasih bintang. Aku. Iya, iya, Ibu kasih kesempatan satu kelompok ya. Ya. Oke, kelompok 1 ayo apa? Harus bertoleransi dan cinta pada tanah air. Oke, pintar, tepuk tangan. Kelompok 2 ayo Ibu dengar apa? Saling bergotong royong. Pintar, tepuk tangan. Kelompok 3 oke, ayo apa? Suaranya keras ya. Apa? Kelompok 3 ayo apa coba? Tunggu tahu. Kita harus saling menghormati. Oke, kita harus saling menghormati. Oke, tepuk tangan dong. Nah, nanti sehabis pembelajaran ini Ibu akan kasih beberapa tugas yang akan Ibu sampaikan lewat buku tematik ya, buku tematik. Nanti kalian buka halaman 28, dikerjakan ABC. Nanti pertemuan selanjutnya kumpulkan ya. Oke, nah, pembelajaran hari ini kesimpulannya jadi proklamasi itu menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia itu. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus menjalankan dalam kehidupan sehari-hari kayak tadi gotong royong, saling menolong sesama antar warga negara ataupun teman ya. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum menutup
Penutup pembelajaran hari ini, kita baca doa lagi ya. Boleh buat Ica dipimpin teman-temannya untuk Sesudah belajar, mari